Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di pembelajaran mata kuliah kali ini. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penyusunan polisi brief dan dokumen advokasi di bidang agribisnis. Materi ini sangat penting karena dalam dunia agribisnis, kita tidak hanya dituntut mampu mengidentifikasi suatu permasalahan, tetapi juga mampu memberikan solusi dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang dapat dipahami oleh pemerintah maupun para pemangku kepentingan. Seringkali kita menemukan berbagai persoalan di sektor pertanian, misalnya harga panen yang terus mengalami fluktuasi, biaya produksi yang semakin meningkat, serangan hama yang menyebabkan gagal panen, hingga terbatasnya akses petani terhadap modal usaha. Permasalahan tersebut sebenarnya sudah banyak diketahui masyarakat, namun bagaimana cara penyampaiannya solusi kepada pengambil keputusan. Disinilah peran policy brief menjadi sangat penting. Pada materi ini kita akan mempelajari apa itu policy brief. Menggunakan dokumen ini penting, bagaimana cara menyusunnya, bagian-bagian yang harus ada di dalamnya, serta contoh penerapannya dalam kehidupan nyata. Harapannya setelah mengikuti materi ini, teman-teman tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menyusun sebuah policy brief sederhana berdasarkan masalah yang terjadi di lapangan. Baik, kita mulai dari pengertian policy brief. Policy brief merupakan sebuah dokumen singkat yang berisi penjelasan mengenai suatu masalah, hasil analisis terhadap masalah tersebut, berbagai alternatif solusi, dan rekomendasi kebijakan yang disusun secara ringkas, padat, jelas, serta mudah dipahami oleh pembuat kebijakan. Berbeda dengan skripsi atau laporan penelitian yang biasanya memiliki ratusan halaman, policy brief justru dibuat sesingkat mungkin. Umumnya hanya terdiri dari 2 hingga 4 halaman. Hal ini karena target pembacanya adalah pengambil keputusan yang memiliki waktu terbatas. Walaupun singkat, isi policy brief harus tetap berdasarkan data, fakta, dan hasil analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, terdapat masalah harga cabai yang jauh ketika musim panen raya. Peneliti kemudian mengumpulkan data mengenai produksi cabai, harga pasar, biaya produksi, serta kondisi distribusi. Setelah dianalisis, peneliti menemukan bahwa penyebab utamanya turunnya harga adalah karena pasokan. Dari hasil tersebut, kemudian disusun rekomendasi kebijakan. Misalnya pemerintah belum membangun cold storage atau memperkuat industri pengolahan hasil pertanian. Seluruh informasi tersebut kemudian dirangkum menjadi sebuah policy brief. Jadi dapat disimpulkan bahwa policy brief merupakan jembatan antara hasil penelitian dengan proses pengambil kebijakan. Selanjutnya kita akan membahas mengapa policy brief menjadi sangat penting. Di era sekarang, pemerintah memerlukan informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami. Mereka tidak memiliki banyak waktu untuk membaca laporan penelitian yang sangat panjang. Oleh karena itu, hasil penelitian perlu diterjemahkan menjadi informasi yang lebih sederhana tanpa menghilangkan inti dari peneliti tersebut. Membantu membuat kebijakan memahami apa masalahnya, mengapa masalah tersebut penting, apa penyebabnya, apa dampaknya, serta solusi apa yang paling tepat untuk dilakukan. Selain itu, policy brief juga membantu memperkuat komunikasi antara akademisi, peneliti, organisasi masyarakat, dan pemerintah sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan bukti atau evidensi based policy.
Di bidang agribisnis, keberadaan polisi brief dapat membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan mengenai harga pangan, subsidi pupuk, bantuan benih, pengembangan komoditas unggulan, hingga pemberdayaan petani. Dengan demikian, polisi brief tidak hanya menjadi dokumen akademik, tetapi juga menjadi alat komunikasi yang mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan pertanian. Jenis dokumen advokasi, struktur polisi brief, dan menyusun latar belakang masalah. Nah, baik teman-teman, setelah kita memahami apa itu polisi brief dan mengapa dokumen ini penting, sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai dokumen advokasi dan bagaimana menyusun sebuah polisi brief yang baik. Sebelum menyusun polisi brief, kita perlu memahami bahwa dalam proses advokasi terdapat beberapa jenis dokumen yang digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Dokumen tersebut merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi, hasil analisis, maupun rekomendasi kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Polisi brief adalah salah satu bentuk dokumen advokasi yang paling sering digunakan karena sifatnya yang singkat, padat, dan langsung mengarah pada solusi. Selain polisi brief, terdapat pula laporan penelitian, polisi paper, polisi memo, maupun naskah akademik. Perbedaannya terletak pada panjang dokumen, kedalaman pembahasan, serta sasaran pembacanya. Sebagai contoh, laporan penelitian biasanya berisi penjelasan lengkap mulai dari latar belakang, metode penelitian, hasil penelitian, hingga pembahasan yang sangat rinci. Sebaliknya, polisi brief hanya mengambil poin-poin terpenting dari hasil penelitian tersebut sehingga lebih mudah dipahami oleh pengambil kebijakan. Artinya, seorang peneliti tidak hanya berhenti pada menghasilkan penelitian, tetapi juga harus mampu mengomunikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pemerintah maupun stakeholder lainnya. Inilah mengapa kemampuan menyusun dokumen advokasi menjadi salah satu kompetensi penting bagi mahasiswa agribisnis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur dari sebuah polisi brief. Walaupun setiap lembaga memiliki format yang sedikit berbeda, secara umum sebuah polisi brief memiliki beberapa bagian utama. Bagian pertama adalah judul. Judul harus dibuat singkat, jelas, dan langsung menunjukkan permasalahan yang akan dibahas. Misalnya, daripada menulis judul masalah pertanian di Indonesia, akan lebih baik jika ditulis strategi meningkatkan pendapatan petani padi melalui penguatan kelembagaan pemasaran. Judul seperti ini jauh lebih spesifik sehingga pembaca langsung memahami isi dokumen. Bagian kedua adalah ringkasan eksekutif. Pada bagian ini dijelaskan secara singkat mengenai masalah yang terjadi, penyebabnya, dampaknya, serta rekomendasi kebijakan yang diusulkan. Ringkasan eksekutif biasanya hanya terdiri dari 1 atau 2 paragraf karena berfungsi sebagai gambaran umum isi dokumen. Bagian ketiga adalah latar belakang masalah. Di bagian inilah penulis menjelaskan kondisi yang sedang terjadi dengan didukung oleh data dan fakta. Latar belakang tidak boleh hanya berupa opini pribadi. Semua informasi yang disampaikan sebaiknya memiliki dasar berupa hasil penelitian, data statistik, maupun laporan resmi. Bagian keempat adalah analisis masalah. Pada bagian ini penulis menguraikan penyebab utama dari permasalahan yang sedang dibahas. Analisis harus dilakukan secara objektif sehingga solusi yang diberikan benar-benar sesuai dengan akar masalah. Kemudian terdapat bagian alternatif kebijakan, artinya penulis tidak hanya memberikan satu pilihan solusi, tetapi menyajikan beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan.
Setiap alternatif harus memiliki kelebihan maupun kekurangan sehingga pembaca dapat menilai mana yang paling realistis untuk diterapkan. Terakhir adalah rekomendasi kebijakan. Inilah inti dari sebuah police brief. Rekomendasi harus dibuat jelas, realistis, mudah diterapkan, dan sesuai dengan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara menyusun latar belakang masalah. Banyak mahasiswa yang mengira bahwa latar belakang hanya berisi cerita mengenai suatu permasalahan. Padahal latar belakang merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi dasar mengapa suatu kebijakan perlu dibuat. Langkah pertama adalah menjelaskan kondisi yang sedang terjadi. Misalnya kita ingin membahas masalah rendahnya harga gabah pada saat musim panen. Kita dapat memulai dengan menjelaskan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya, kita perlu juga menyajikan data, menjelaskan dampaknya. Dengan demikian, latar belakang yang baik harus mampu menjawab 3 pertanyaan utama. Apa masalahnya? Mengapa masalah tersebut penting? Dan mengapa perlu segera diselesaikan? Dari hasil tersebut, kemudian disusun rekomendasi kebijakan. Misalnya pemerintah belum membangun cold storage atau memperkuat industri pengolahan hasil pertanian. Seluruh informasi tersebut kemudian dirangkum menjadi sebuah policy brief. Jadi dapat disimpulkan bahwa policy brief merupakan jembatan antara hasil penelitian dengan proses pengambil kebijakan. Selanjutnya kita akan membahas mengapa policy brief menjadi sangat penting. Di era sekarang, pemerintah memerlukan informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami. Mereka tidak memiliki banyak waktu untuk membaca laporan penelitian yang sangat panjang. Oleh karena itu, hasil penelitian perlu diterjemahkan menjadi informasi yang lebih sederhana tanpa menghilangkan inti dari peneliti tersebut. Membantu membuat kebijakan memahami apa masalahnya, mengapa masalah tersebut penting, apa penyebabnya, apa dampaknya, serta solusi apa yang paling tepat untuk dilakukan. Selain itu, policy brief juga membantu memperkuat komunikasi antara akademisi, peneliti, organisasi masyarakat, dan pemerintah sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan bukti atau evidensi based policy. Di bidang agribisnis, keberadaan policy brief dapat membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan mengenai harga pangan, subsidi pupuk, bantuan benih, pengembangan komoditas unggulan, hingga pemberdayaan petani. Dengan demikian, policy brief tidak hanya menjadi dokumen akademik, tetapi juga menjadi alat komunikasi yang mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan pertanian. Jenis dokumen advokasi, struktur policy brief, dan menyusun latar belakang masalah. Nah, baik teman-teman, setelah kita memahami apa itu policy brief dan mengapa dokumen ini penting, sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai dokumen advokasi dan bagaimana menyusun sebuah policy brief yang baik. Sebelum menyusun policy brief, kita perlu memahami bahwa dalam proses advokasi terdapat beberapa jenis dokumen yang digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Dokumen tersebut merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi, hasil analisis, maupun rekomendasi kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Policy brief adalah salah satu bentuk dokumen advokasi yang paling sering digunakan karena sifatnya yang singkat, padat, dan langsung mengarah pada solusi. Selain policy brief, terdapat pula laporan penelitian, policy paper, policy memo, maupun naskah akademik. Perbedaannya terletak pada panjang dokumen,
kedalaman pembahasan, serta sasaran pembacanya. Sebagai contoh, laporan penelitian biasanya berisi penjelasan lengkap mulai dari latar belakang, metode penelitian, hasil penelitian, hingga pembahasan yang sangat rinci. Sebaliknya, policy brief hanya mengambil poin-poin terpenting dari hasil penelitian tersebut sehingga lebih mudah dipahami oleh pengambil kebijakan. Artinya, seorang peneliti tidak hanya berhenti pada menghasilkan penelitian, tetapi juga harus mampu mengomunikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pemerintah maupun stakeholder lainnya. Inilah mengapa kemampuan menyusun dokumen advokasi menjadi salah satu kompetensi penting bagi mahasiswa agribisnis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur dari sebuah policy brief. Walaupun setiap lembaga memiliki format yang sedikit berbeda, secara umum sebuah policy brief memiliki beberapa bagian utama. Bagian pertama adalah judul. Judul harus dibuat singkat, jelas, dan langsung menunjukkan permasalahan yang akan dibahas. Misalnya, daripada menulis judul masalah pertanian di Indonesia, akan lebih baik jika ditulis strategi meningkatkan pendapatan petani padi melalui penguatan kelembagaan pemasaran. Judul seperti ini jauh lebih spesifik sehingga pembaca langsung memahami isi dokumen. Bagian kedua adalah ringkasan eksekutif. Pada bagian ini dijelaskan secara singkat mengenai masalah yang terjadi, penyebabnya, dampaknya, serta rekomendasi kebijakan yang diusulkan. Ringkasan eksekutif biasanya hanya terdiri dari 1 atau 2 paragraf karena berfungsi sebagai gambaran umum isi dokumen. Bagian ketiga adalah latar belakang masalah. Di bagian inilah penulis menjelaskan kondisi yang sedang terjadi dengan didukung oleh data dan fakta. Latar belakang tidak boleh hanya berupa opini pribadi. Semua informasi yang disampaikan sebaiknya memiliki dasar berupa hasil penelitian, data statistik, maupun laporan resmi. Bagian keempat adalah analisis masalah. Pada bagian ini penulis menguraikan penyebab utama dari permasalahan yang sedang dibahas. Analisis harus dilakukan secara objektif sehingga solusi yang diberikan benar-benar sesuai dengan akar masalah. Kemudian terdapat bagian alternatif kebijakan, artinya penulis tidak hanya memberikan satu pilihan solusi, tetapi menyajikan beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan. Setiap alternatif harus memiliki kelebihan maupun kekurangan sehingga pembaca dapat menilai mana yang paling realistis untuk diterapkan. Terakhir adalah rekomendasi kebijakan. Inilah inti dari sebuah policy brief. Rekomendasi harus dibuat jelas, realistis, mudah diterapkan, dan sesuai dengan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara menyusun latar belakang masalah. Banyak mahasiswa yang mengira bahwa latar belakang hanya berisi cerita mengenai suatu permasalahan. Padahal latar belakang merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi dasar mengapa suatu kebijakan perlu dibuat. Langkah pertama adalah menjelaskan kondisi yang sedang terjadi. Misalnya kita ingin membahas masalah rendahnya harga gabah pada saat musim panen. Kita dapat memulai dengan menjelaskan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya, kita perlu juga menyajikan data, menjelaskan dampaknya. Dengan demikian, latar belakang yang baik harus mampu menjawab 3 pertanyaan utama. Apa masalahnya? Mengapa masalah tersebut penting? Dan mengapa perlu segera diselesaikan? Dari hasil tersebut, kemudian disusun rekomendasi kebijakan. Misalnya pemerintah belum membangun cold storage
atau memperkuat industri pengolahan hasil pertanian. Seluruh informasi tersebut kemudian dirangkum menjadi sebuah policy brief. Jadi dapat disimpulkan bahwa policy brief merupakan jembatan antara hasil penelitian dengan proses pengambil kebijakan. Selanjutnya kita akan membahas mengapa policy brief menjadi sangat penting. Di era sekarang, pemerintah memerlukan informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami. Mereka tidak memiliki banyak waktu untuk membaca laporan penelitian yang sangat panjang. Oleh karena itu, hasil penelitian perlu diterjemahkan menjadi informasi yang lebih sederhana tanpa menghilangkan inti dari peneliti tersebut. Membantu membuat kebijakan memahami apa masalahnya, mengapa masalah tersebut penting, apa penyebabnya, apa dampaknya, serta solusi apa yang paling tepat untuk dilakukan. Selain itu, policy brief juga membantu memperkuat komunikasi antara akademisi, peneliti, organisasi masyarakat, dan pemerintah sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan bukti atau evidensi based policy. Di bidang agribisnis, keberadaan policy brief dapat membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan mengenai harga pangan, subsidi pupuk, bantuan benih, pengembangan komoditas unggulan, hingga pemberdayaan petani. Dengan demikian, policy brief tidak hanya menjadi dokumen akademik, tetapi juga menjadi alat komunikasi yang mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan pertanian. Jenis dokumen advokasi, struktur policy brief, dan menyusun latar belakang masalah. Nah, baik teman-teman, setelah kita memahami apa itu policy brief dan mengapa dokumen ini penting, sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai dokumen advokasi dan bagaimana menyusun sebuah policy brief yang baik. Sebelum menyusun policy brief, kita perlu memahami bahwa dalam proses advokasi terdapat beberapa jenis dokumen yang digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Dokumen tersebut merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi, hasil analisis, maupun rekomendasi kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Policy brief adalah salah satu bentuk dokumen advokasi yang paling sering digunakan karena sifatnya yang singkat, padat, dan langsung mengarah pada solusi. Selain policy brief, terdapat pula laporan penelitian, policy paper, policy memo, maupun naskah akademik. Perbedaannya terletak pada panjang dokumen, kedalaman pembahasan, serta sasaran pembacanya. Sebagai contoh, laporan penelitian biasanya berisi penjelasan lengkap mulai dari latar belakang, metode penelitian, hasil penelitian, hingga pembahasan yang sangat rinci. Sebaliknya, policy brief hanya mengambil poin-poin terpenting dari hasil penelitian tersebut sehingga lebih mudah dipahami oleh pengambil kebijakan. Artinya, seorang peneliti tidak hanya berhenti pada menghasilkan penelitian, tetapi juga harus mampu mengomunikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pemerintah maupun stakeholder lainnya. Inilah mengapa kemampuan menyusun dokumen advokasi menjadi salah satu kompetensi penting bagi mahasiswa agribisnis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur dari sebuah policy brief. Walaupun setiap lembaga memiliki format yang sedikit berbeda, secara umum sebuah policy brief memiliki beberapa bagian utama. Bagian pertama adalah judul. Judul harus dibuat singkat, jelas, dan langsung menunjukkan permasalahan yang akan dibahas. Misalnya, daripada menulis judul masalah pertanian di Indonesia, akan lebih baik jika ditulis strategi meningkatkan pendapatan petani padi melalui penguatan kelembagaan pemasaran. Judul seperti ini jauh lebih spesifik sehingga pembaca langsung memahami isi dokumen.
Bagian kedua adalah ringkasan eksekutif. Pada bagian ini dijelaskan secara singkat mengenai masalah yang terjadi, penyebabnya, dampaknya, serta rekomendasi kebijakan yang diusulkan. Ringkasan eksekutif biasanya hanya terdiri dari 1 atau 2 paragraf karena berfungsi sebagai gambaran umum isi dokumen. Bagian ketiga adalah latar belakang masalah. Di bagian inilah penulis menjelaskan kondisi yang sedang terjadi dengan didukung oleh data dan fakta. Latar belakang tidak boleh hanya berupa opini pribadi. Semua informasi yang disampaikan sebaiknya memiliki dasar berupa hasil penelitian, data statistik, maupun laporan resmi. Bagian keempat adalah analisis masalah. Pada bagian ini penulis menguraikan penyebab utama dari permasalahan yang sedang dibahas. Analisis harus dilakukan secara objektif sehingga solusi yang diberikan benar-benar sesuai dengan akar masalah. Kemudian terdapat bagian alternatif kebijakan, artinya penulis tidak hanya memberikan satu pilihan solusi, tetapi menyajikan beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan. Setiap alternatif harus memiliki kelebihan maupun kekurangan sehingga pembaca dapat menilai mana yang paling realistis untuk diterapkan. Terakhir adalah rekomendasi kebijakan. Inilah inti dari sebuah policy brief. Rekomendasi harus dibuat jelas, realistis, mudah diterapkan, dan sesuai dengan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara menyusun latar belakang masalah. Banyak mahasiswa yang mengira bahwa latar belakang hanya berisi cerita mengenai suatu permasalahan. Padahal latar belakang merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi dasar mengapa suatu kebijakan perlu dibuat. Langkah pertama adalah menjelaskan kondisi yang sedang terjadi. Misalnya kita ingin membahas masalah rendahnya harga gabah pada saat musim panen. Kita dapat memulai dengan menjelaskan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya, kita perlu juga menyajikan data, menjelaskan dampaknya. Dengan demikian, latar belakang yang baik harus mampu menjawab 3 pertanyaan utama. Apa masalahnya? Mengapa masalah tersebut penting? Dan mengapa perlu segera diselesaikan? Dari hasil tersebut, kemudian disusun rekomendasi kebijakan. Misalnya pemerintah belum membangun cold storage atau memperkuat industri pengolahan hasil pertanian. Seluruh informasi tersebut kemudian dirangkum menjadi sebuah policy brief. Jadi dapat disimpulkan bahwa policy brief merupakan jembatan antara hasil penelitian dengan proses pengambil kebijakan. Selanjutnya kita akan membahas mengapa policy brief menjadi sangat penting. Di era sekarang, pemerintah memerlukan informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami. Mereka tidak memiliki banyak waktu untuk membaca laporan penelitian yang sangat panjang. Oleh karena itu, hasil penelitian perlu diterjemahkan menjadi informasi yang lebih sederhana tanpa menghilangkan inti dari peneliti tersebut. Membantu membuat kebijakan memahami apa masalahnya, mengapa masalah tersebut penting, apa penyebabnya, apa dampaknya, serta solusi apa yang paling tepat untuk dilakukan. Selain itu, policy brief juga membantu memperkuat komunikasi antara akademisi, peneliti, organisasi masyarakat, dan pemerintah sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan bukti atau evidensi based policy. Di bidang agribisnis, keberadaan policy brief dapat membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan mengenai harga pangan, subsidi pupuk, bantuan benih, pengembangan komoditas unggulan, hingga pemberdayaan petani. Dengan demikian, policy brief tidak hanya menjadi dokumen akademik, tetapi juga menjadi alat komunikasi yang mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan pertanian.
jenis dokumen advokasi, struktur policy brief, dan menyusun latar belakang masalah. Nah, baik teman-teman, setelah kita memahami apa itu policy brief dan mengapa dokumen ini penting, sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai dokumen advokasi dan bagaimana menyusun sebuah policy brief yang baik. Sebelum menyusun policy brief, kita perlu memahami bahwa dalam proses advokasi terdapat beberapa jenis dokumen yang digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Dokumen tersebut merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi, hasil analisis, maupun rekomendasi kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Policy brief adalah salah satu bentuk dokumen advokasi yang paling sering digunakan karena sifatnya yang singkat, padat, dan langsung mengarah pada solusi. Selain policy brief, terdapat pula laporan penelitian, policy paper, policy memo, maupun naskah akademik. Perbedaannya terletak pada panjang dokumen, kedalaman pembahasan, serta sasaran pembacanya. Sebagai contoh, laporan penelitian biasanya berisi penjelasan lengkap mulai dari latar belakang, metode penelitian, hasil penelitian, hingga pembahasan yang sangat rinci. Sebaliknya, policy brief hanya mengambil poin-poin terpenting dari hasil penelitian tersebut sehingga lebih mudah dipahami oleh pengambil kebijakan. Artinya, seorang peneliti tidak hanya berhenti pada menghasilkan penelitian, tetapi juga harus mampu mengomunikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pemerintah maupun stakeholder lainnya. Inilah mengapa kemampuan menyusun dokumen advokasi menjadi salah satu kompetensi penting bagi mahasiswa agribisnis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur dari sebuah policy brief. Walaupun setiap lembaga memiliki format yang sedikit berbeda, secara umum sebuah policy brief memiliki beberapa bagian utama. Bagian pertama adalah judul. Judul harus dibuat singkat, jelas, dan langsung menunjukkan permasalahan yang akan dibahas. Misalnya, daripada menulis judul masalah pertanian di Indonesia, akan lebih baik jika ditulis strategi meningkatkan pendapatan petani padi melalui penguatan kelembagaan pemasaran. Judul seperti ini jauh lebih spesifik sehingga pembaca langsung memahami isi dokumen. Bagian kedua adalah ringkasan eksekutif. Pada bagian ini dijelaskan secara singkat mengenai masalah yang terjadi, penyebabnya, dampaknya, serta rekomendasi kebijakan yang diusulkan. Ringkasan eksekutif biasanya hanya terdiri dari 1 atau 2 paragraf karena berfungsi sebagai gambaran umum isi dokumen. Bagian ketiga adalah latar belakang masalah. Di bagian inilah penulis menjelaskan kondisi yang sedang terjadi dengan didukung oleh data dan fakta. Latar belakang tidak boleh hanya berupa opini pribadi. Semua informasi yang disampaikan sebaiknya memiliki dasar berupa hasil penelitian, data statistik, maupun laporan resmi. Bagian keempat adalah analisis masalah. Pada bagian ini penulis menguraikan penyebab utama dari permasalahan yang sedang dibahas. Analisis harus dilakukan secara objektif sehingga solusi yang diberikan benar-benar sesuai dengan akar masalah. Kemudian terdapat bagian alternatif kebijakan, artinya penulis tidak hanya memberikan satu pilihan solusi, tetapi menyajikan beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan. Setiap alternatif harus memiliki kelebihan maupun kekurangan sehingga pembaca dapat menilai mana yang paling realistis untuk diterapkan. Terakhir adalah rekomendasi kebijakan. Inilah inti dari sebuah policy brief. Rekomendasi harus dibuat jelas, realistis, mudah diterapkan, dan sesuai dengan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara menyusun latar belakang masalah.
Banyak mahasiswa yang mengira bahwa latar belakang hanya berisi cerita mengenai suatu permasalahan. Padahal latar belakang merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi dasar mengapa suatu kebijakan perlu dibuat. Langkah pertama adalah menjelaskan kondisi yang sedang terjadi. Misalnya kita ingin membahas masalah rendahnya harga gabah pada saat musim panen, kita dapat memulai dengan menjelaskan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya, kita perlu juga menyajikan data, menjelaskan dampaknya. Dengan demikian, latar belakang yang baik harus mampu menjawab 3 pertanyaan utama. Apa masalahnya? Mengapa masalah tersebut penting? Dan mengapa perlu segera diselesaikan? Selanjutnya kita akan masuk pada studi kasus. Studi kasusnya itu contohnya rendahnya harga gabah saat musim panen dan penyusunan policy brief. Nah, baik teman-teman, setelah kita memahami teori mengenai policy brief, sekarang kita akan mencoba menerapkan melalui sebuah studi kasus. Tujuannya agar teman-teman dapat melihat bagaimana teori yang telah dipelajari dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan nyata di bidang agribisnis. Studi kasus yang akan saya bahas adalah mengenai rendahnya harga gabah pada musim panen raya. Kasus ini dipilih karena merupakan salah satu permasalahan yang sering dialami oleh petani padi di berbagai daerah di Indonesia. Mari kita bayangkan sebuah desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani padi. Selama beberapa bulan, mereka melakukan berbagai kegiatan budidaya, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pengupukan, pengendalian hama, hingga akhirnya memasuki masa panen. Harapan para petani tentu sangat besar. Mereka berharap hasil panen yang diperoleh dapat dijual dengan harga yang baik, sehingga mampu menutupi biaya produksi dan memberikan keuntungan bagi keluarga mereka. Namun, kenyataan di lapangan seringkali berbeda. Ketika musim panen tiba, hampir semua petani memanen pada waktu yang bersamaan. Akibatnya, jumlah gabah yang masuk ke pasar meningkat secara drastis. Sementara itu, permintaan pasar tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Karena pasokan jauh lebih banyak dibanding permintaan, harga gabah pun turun. Petani yang membutuhkan uang untuk membayar utang, membeli kebutuhan rumah tangga, atau mempersiapkan musim tanam berikutnya terpaksa menjual gabah dengan harga yang rendah. Inilah awal muncul sebuah permasalahan yang nantinya akan kita susun menjadi policy brief, mengidentifikasi masalah. Langkah pertama dalam menyusun policy brief adalah mengidentifikasi masalah utamanya. Dari kasus tadi, masalah utamanya adalah harga gabah turun ketika panen raya sehingga pendapatan petani ikut menurun. Tetapi sebagai seorang analisis kebijakan, kita tidak boleh berhenti pada masalah tersebut. Kita perlu bertanya kembali, mengapa harga turun? Apa penyebab utamanya? Apa karena produksi terlalu banyak? Apakah distribusinya kurang baik? Apakah tidak ada tempat penyimpanan? Ataukah karena petani hanya bergantung kepada tengkulak? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat penting karena akan membantu kita menemukan akar masalahnya. Nah, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data. Data menjadi dasar utama dalam penyusunan policy brief. Misalnya, kita memperoleh informasi bahwa biaya produksi setiap hektar sawah harus meningkat karena harga pupuk, pestisida, dan tenaga kerja mengalami kenaikan. Di sisi lain, harga jual gabah justru mengalami penurunan pada musim panen. Selain itu, kita juga menemukan bahwa sebagian besar petani langsung menjual. Selanjutnya, kita akan masuk pada studi kasus.
Studi kasusnya itu contohnya rendahnya harga gabah saat musim panen dan penyusunan policy brief. Nah, baik teman-teman, setelah kita memahami teori mengenai policy brief, sekarang kita akan mencoba menerapkan melalui sebuah studi kasus. Tujuannya agar teman-teman dapat melihat bagaimana teori yang telah dipelajari dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan nyata di bidang agribisnis. Studi kasus yang akan saya bahas adalah mengenai rendahnya harga gabah pada musim panen raya. Kasus ini dipilih karena merupakan salah satu permasalahan yang sering dialami oleh petani padi di berbagai daerah di Indonesia. Mari kita bayangkan sebuah desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani padi. Selama beberapa bulan, mereka melakukan berbagai kegiatan budidaya, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pengupukan, pengendalian hama, hingga akhirnya memasuki masa panen. Harapan para petani tentu sangat besar. Mereka berharap hasil panen yang diperoleh dapat dijual dengan harga yang baik, sehingga mampu menutupi biaya produksi dan memberikan keuntungan bagi keluarga mereka. Namun, kenyataan di lapangan seringkali berbeda. Ketika musim panen tiba, hampir semua petani memanen pada waktu yang bersamaan. Akibatnya, jumlah gabah yang masuk ke pasar meningkat secara drastis. Sementara itu, permintaan pasar tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Karena pasokan jauh lebih banyak dibanding permintaan, harga gabah pun turun. Petani yang membutuhkan uang untuk membayar utang, membeli kebutuhan rumah tangga, atau mempersiapkan musim tanam berikutnya terpaksa menjual gabah dengan harga yang rendah. Inilah awal muncul sebuah permasalahan yang nantinya akan kita susun menjadi policy brief. Mengidentifikasi masalah. Langkah pertama dalam menyusun policy brief adalah mengidentifikasi masalah utamanya. Dari kasus tadi, masalah utamanya adalah harga gabah turun ketika panen raya sehingga pendapatan petani ikut menurun. Tetapi sebagai seorang analisis kebijakan, kita tidak boleh berhenti pada masalah tersebut. Kita perlu bertanya kembali, mengapa harga turun? Apa penyebab utamanya? Apa karena produksi terlalu banyak? Apakah distribusinya kurang baik? Apakah tidak ada tempat penyimpanan? Ataukah karena petani hanya bergantung kepada tengkulak? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat penting karena akan membantu kita menemukan akar masalahnya. Nah, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data. Data menjadi dasar utama dalam penyusunan policy brief. Misalnya, kita memperoleh informasi bahwa biaya produksi setiap hektar sawah harus meningkat karena harga pupuk, pestisida, dan tenaga kerja mengalami kenaikan. Di sisi lain, harga jual gabah justru mengalami penurunan pada musim panen. Selain itu, kita juga menemukan bahwa sebagian besar petani langsung menjual. Selanjutnya, kita akan masuk pada studi kasus. Studi kasusnya itu contohnya rendahnya harga gabah saat musim panen dan penyusunan policy brief. Nah, baik teman-teman, setelah kita memahami teori mengenai policy brief, sekarang kita akan mencoba menerapkan melalui sebuah studi kasus. Tujuannya agar teman-teman dapat melihat bagaimana teori yang telah dipelajari dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan nyata di bidang agribisnis. Studi kasus yang akan saya bahas adalah mengenai rendahnya harga gabah pada musim panen raya. Kasus ini dipilih karena merupakan salah satu permasalahan yang sering dialami oleh petani padi di berbagai daerah di Indonesia. Mari kita bayangkan sebuah desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani padi. Selama beberapa bulan, mereka melakukan berbagai kegiatan budidaya, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pengupukan, pengendalian hama, hingga akhirnya memasuki masa panen. Harapan para petani tentu sangat besar. Mereka berharap hasil panen yang diperoleh dapat dijual dengan harga yang baik,
sehingga mampu menutupi biaya produksi dan memberikan keuntungan bagi keluarga mereka. Namun, kenyataan di lapangan seringkali berbeda. Ketika musim panen tiba, hampir semua petani memanen pada waktu yang bersamaan. Akibatnya, jumlah gabah yang masuk ke pasar meningkat secara drastis. Sementara itu, permintaan pasar tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Karena pasokan jauh lebih banyak dibanding permintaan, harga gabah pun turun. Petani yang membutuhkan uang untuk membayar utang, membeli kebutuhan rumah tangga, atau mempersiapkan musim tanam berikutnya terpaksa menjual gabah dengan harga yang rendah. Inilah awal muncul sebuah permasalahan yang nantinya akan kita susun menjadi policy brief. Mengidentifikasi masalah. Langkah pertama dalam menyusun policy brief adalah mengidentifikasi masalah utamanya. Dari kasus tadi, masalah utamanya adalah harga gabah turun ketika panen raya sehingga pendapatan petani ikut menurun. Tetapi sebagai seorang analisis kebijakan, kita tidak boleh berhenti pada masalah tersebut. Kita perlu bertanya kembali, mengapa harga turun? Apa penyebab utamanya? Apa karena produksi terlalu banyak? Apakah distribusinya kurang baik? Apakah tidak ada tempat penyimpanan? Ataukah karena petani hanya bergantung kepada tengkulak? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat penting karena akan membantu kita menemukan akar masalahnya. Nah, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data. Data menjadi dasar utama dalam penyusunan policy brief. Misalnya, kita memperoleh informasi bahwa biaya produksi setiap hektar sawah harus meningkat karena harga pupuk, pestisida, dan tenaga kerja mengalami kenaikan. Di sisi lain, harga jual gabah justru mengalami penurunan pada musim panen. Selain itu, kita juga menemukan bahwa sebagian besar petani langsung menjual. Selanjutnya, kita akan masuk pada studi kasus. Studi kasusnya itu contohnya rendahnya harga gabah saat musim panen dan penyusunan policy brief. Nah, baik teman-teman, setelah kita memahami teori mengenai policy brief, sekarang kita akan mencoba menerapkan melalui sebuah studi kasus. Tujuannya agar teman-teman dapat melihat bagaimana teori yang telah dipelajari dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan nyata di bidang agribisnis. Studi kasus yang akan saya bahas adalah mengenai rendahnya harga gabah pada musim panen raya. Kasus ini dipilih karena merupakan salah satu permasalahan yang sering dialami oleh petani padi di berbagai daerah di Indonesia. Mari kita bayangkan sebuah desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani padi. Selama beberapa bulan, mereka melakukan berbagai kegiatan budidaya, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pengupukan, pengendalian hama, hingga akhirnya memasuki masa panen. Harapan para petani tentu sangat besar. Mereka berharap hasil panen yang diperoleh dapat dijual dengan harga yang baik, sehingga mampu menutupi biaya produksi dan memberikan keuntungan bagi keluarga mereka. Namun, kenyataan di lapangan seringkali berbeda. Ketika musim panen tiba, hampir semua petani memanen pada waktu yang bersamaan. Akibatnya, jumlah gabah yang masuk ke pasar meningkat secara drastis. Sementara itu, permintaan pasar tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Karena pasokan jauh lebih banyak dibanding permintaan, harga gabah pun turun. Petani yang membutuhkan uang untuk membayar utang, membeli kebutuhan rumah tangga, atau mempersiapkan musim tanam berikutnya terpaksa menjual gabah dengan harga yang rendah. Inilah awal muncul sebuah permasalahan yang nantinya akan kita susun menjadi policy brief. Mengidentifikasi masalah. Langkah pertama dalam menyusun policy brief adalah mengidentifikasi masalah utamanya. Dari kasus tadi, masalah utamanya adalah harga gabah turun ketika panen raya sehingga pendapatan petani ikut menurun.
Tetapi sebagai seorang analisis kebijakan, kita tidak boleh berhenti pada masalah tersebut. Kita perlu bertanya kembali, mengapa harga turun? Apa penyebab utamanya? Apa karena produksi terlalu banyak? Apakah distribusinya kurang baik? Apakah tidak ada tempat penyimpanan? Ataukah karena petani hanya bergantung kepada tengkulak? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat penting karena akan membantu kita menemukan akar masalahnya. Nah, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data. Data menjadi dasar utama dalam penyusunan policy brief. Misalnya, kita memperoleh informasi bahwa biaya produksi setiap hektar sawah harus meningkat karena harga pupuk, pestisida, dan tenaga kerja mengalami kenaikan. Di sisi lain, harga jual gabah justru mengalami penurunan pada musim panen. Selain itu, kita juga menemukan bahwa sebagian besar petani langsung menjual. Selanjutnya, kita akan masuk pada studi kasus. Studi kasusnya itu contohnya rendahnya harga gabah saat musim panen dan penyusunan policy brief. Nah, baik teman-teman, setelah kita memahami teori mengenai policy brief, sekarang kita akan mencoba menerapkan melalui sebuah studi kasus. Tujuannya agar teman-teman dapat melihat bagaimana teori yang telah dipelajari dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan nyata di bidang agribisnis. Studi kasus yang akan saya bahas adalah mengenai rendahnya harga gabah pada musim panen raya. Kasus ini dipilih karena merupakan salah satu permasalahan yang sering dialami oleh petani padi di berbagai daerah di Indonesia. Mari kita bayangkan sebuah desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani padi. Selama beberapa bulan, mereka melakukan berbagai kegiatan budidaya, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pengupukan, pengendalian hama, hingga akhirnya memasuki masa panen. Harapan para petani tentu sangat besar. Mereka berharap hasil panen yang diperoleh dapat dijual dengan harga yang baik, sehingga mampu menutupi biaya produksi dan memberikan keuntungan bagi keluarga mereka. Namun, kenyataan di lapangan seringkali berbeda. Ketika musim panen tiba, hampir semua petani memanen pada waktu yang bersamaan. Akibatnya, jumlah gabah yang masuk ke pasar meningkat secara drastis. Sementara itu, permintaan pasar tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Karena pasokan jauh lebih banyak dibanding permintaan, harga gabah pun turun. Petani yang membutuhkan uang untuk membayar utang, membeli kebutuhan rumah tangga, atau mempersiapkan musim tanam berikutnya terpaksa menjual gabah dengan harga yang rendah. Inilah awal muncul sebuah permasalahan yang nantinya akan kita susun menjadi policy brief. Mengidentifikasi masalah. Langkah pertama dalam menyusun policy brief adalah mengidentifikasi masalah utamanya. Dari kasus tadi, masalah utamanya adalah harga gabah turun ketika panen raya sehingga pendapatan petani ikut menurun. Tetapi sebagai seorang analisis kebijakan, kita tidak boleh berhenti pada masalah tersebut. Kita perlu bertanya kembali, mengapa harga turun? Apa penyebab utamanya? Apa karena produksi terlalu banyak? Apakah distribusinya kurang baik? Apakah tidak ada tempat penyimpanan? Ataukah karena petani hanya bergantung kepada tengkulak? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat penting karena akan membantu kita menemukan akar masalahnya. Nah, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data. Data menjadi dasar utama dalam penyusunan policy brief. Misalnya, kita memperoleh informasi bahwa biaya produksi setiap hektar sawah harus meningkat karena harga pupuk, pestisida, dan tenaga kerja mengalami kenaikan. Di sisi lain, harga jual gabah justru mengalami penurunan pada musim panen. Selain itu, kita juga menemukan bahwa sebagian besar petani langsung menjual. Selanjutnya, kita akan masuk pada studi kasus.
Studi kasusnya itu contohnya rendahnya harga gabah saat musim panen dan penyusunan polis brief. Nah, baik teman-teman, setelah kita memahami teori mengenai polis brief, sekarang kita akan mencoba menerapkan melalui sebuah studi kasus. Tujuannya agar teman-teman dapat melihat bagaimana teori yang telah dipelajari dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan nyata di bidang agribisnis. Studi kasus yang akan saya bahas adalah mengenai rendahnya harga gabah pada musim panen raya. Kasus ini dipilih karena merupakan salah satu permasalahan yang sering dialami oleh petani padi di berbagai daerah di Indonesia. Mari kita bayangkan sebuah desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani padi. Selama beberapa bulan, mereka melakukan berbagai kegiatan budidaya, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pengupukan, pengendalian hama, hingga akhirnya memasuki masa panen. Harapan para petani tentu sangat besar. Mereka berharap hasil panen yang diperoleh dapat dijual dengan harga yang baik, sehingga mampu menutupi biaya produksi dan memberikan keuntungan bagi keluarga mereka. Namun, kenyataan di lapangan seringkali berbeda. Ketika musim panen tiba, hampir semua petani memanen pada waktu yang bersamaan. Akibatnya, jumlah gabah yang masuk ke pasar meningkat secara drastis. Sementara itu, permintaan pasar tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Karena pasokan jauh lebih banyak dibanding permintaan, harga gabah pun turun. Petani yang membutuhkan uang untuk membayar utang, membeli kebutuhan rumah tangga, atau mempersiapkan musim tanam berikutnya terpaksa menjual gabah dengan harga yang rendah. Inilah awal muncul sebuah permasalahan yang nantinya akan kita susun menjadi polis brief, mengidentifikasi masalah. Langkah pertama dalam menyusun polis brief adalah mengidentifikasi masalah utamanya. Dari kasus tadi, masalah utamanya adalah harga gabah turun ketika panen raya sehingga pendapatan petani ikut menurun. Tetapi sebagai seorang analisis kebijakan, kita tidak boleh berhenti pada masalah tersebut. Kita perlu bertanya kembali, mengapa harga turun? Apa penyebab utamanya? Apa karena produksi terlalu banyak? Apakah distribusinya kurang baik? Apakah tidak ada tempat penyimpanan? Ataukah karena petani hanya bergantung kepada tengkulak? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat penting karena akan membantu kita menemukan akar masalahnya. Nah, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data. Data menjadi dasar utama dalam penyusunan polis brief. Misalnya, kita memperoleh informasi bahwa biaya produksi setiap hektar sawah harus meningkat karena harga pupuk, pestisida, dan tenaga kerja mengalami kenaikan. Di sisi lain, harga jual gabah justru mengalami penurunan pada musim panen. Selain itu, kita juga menemukan bahwa sebagian besar petani langsung menjual. Selanjutnya, kita akan masuk pada studi kasus. Studi kasusnya itu contohnya rendahnya harga gabah saat musim panen dan penyusunan polis brief. Nah, baik teman-teman, setelah kita memahami teori mengenai polis brief, sekarang kita akan mencoba menerapkan melalui sebuah studi kasus. Tujuannya agar teman-teman dapat melihat bagaimana teori yang telah dipelajari dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan nyata di bidang agribisnis. Studi kasus yang akan saya bahas adalah mengenai rendahnya harga gabah pada musim panen raya. Kasus ini dipilih karena merupakan salah satu permasalahan yang sering dialami oleh petani padi di berbagai daerah di Indonesia. Mari kita bayangkan sebuah desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani padi. Selama beberapa bulan, mereka melakukan berbagai kegiatan budidaya, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pengupukan, pengendalian hama, hingga akhirnya memasuki masa panen. Harapan para petani tentu sangat besar. Mereka berharap hasil panen yang diperoleh dapat dijual dengan harga yang baik,
sehingga mampu menutupi biaya produksi dan memberikan keuntungan bagi keluarga mereka. Namun, kenyataan di lapangan seringkali berbeda. Ketika musim panen tiba, hampir semua petani memanen pada waktu yang bersamaan. Akibatnya, jumlah gabah yang masuk ke pasar meningkat secara drastis. Sementara itu, permintaan pasar tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Karena pasokan jauh lebih banyak dibanding permintaan, harga gabah pun turun. Petani yang membutuhkan uang untuk membayar utang, membeli kebutuhan rumah tangga, atau mempersiapkan musim tanam berikutnya terpaksa menjual gabah dengan harga yang rendah. Inilah awal muncul sebuah permasalahan yang nantinya akan kita susun menjadi policy brief. Mengidentifikasi masalah. Langkah pertama dalam menyusun policy brief adalah mengidentifikasi masalah utamanya. Dari kasus tadi, masalah utamanya adalah harga gabah turun ketika panen raya sehingga pendapatan petani ikut menurun. Tetapi sebagai seorang analisis kebijakan, kita tidak boleh berhenti pada masalah tersebut. Kita perlu bertanya kembali, mengapa harga turun? Apa penyebab utamanya? Apa karena produksi terlalu banyak? Apakah distribusinya kurang baik? Apakah tidak ada tempat penyimpanan? Ataukah karena petani hanya bergantung kepada tengkulak? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat penting karena akan membantu kita menemukan akar masalahnya. Nah, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data. Data menjadi dasar utama dalam penyusunan policy brief. Misalnya, kita memperoleh informasi bahwa biaya produksi setiap hektar sawah harus meningkat karena harga pupuk, pestisida, dan tenaga kerja mengalami kenaikan. Di sisi lain, harga jual gabah justru mengalami penurunan pada musim panen. Selain itu, kita juga menemukan bahwa sebagian besar petani langsung menjual. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.